Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review dari sebuah paper yang berjudul Barriers Faced by Engineers when Applying Design of Experiment, atau hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh engineers ketika mengaplikasikan Design of Experiment atau DOE. Sebagai pendahuluan, seorang insinyur sering terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti mengembangkan produk baru, meningkatkan desain dan melakukan pemeliharaan, serta pengendalian dan meningkatkan proses manufaktur. Dalam melakukan kegiatan tersebut, insinyur tidak terlepas dari eksperimen yang menghasilkan variasi. Design of Experiment atau DOE merupakan metodologi untuk penerapan statistik secara sistematis pada eksperimen yang dilakukan oleh insinyur tadi. Namun, tidak cukup banyak industri yang melakukan eksperimen dengan metodologi secara statistik, sehingga terdapat kesenjangan antara pengembangan dari teori DOE dan penerapannya di bidang industri oleh insinyur. Nah, melihat adanya kesenjangan tersebut, maka pada paper ini dilakukan sebuah kajian untuk mendeteksi adanya hambatan-hambatan dalam penerapan DOE secara sistematis. Ini adalah kajiannya. Judul papernya yaitu Barriers Faced by Engineers when Applying Design of Experiment. Paper tersebut ditulis oleh Martin Chanko, Elizabeth Fields, Laura Lisergi, dan Jesus Alvarez pada tahun 2009. Dalam paper tersebut dilakukan secara sistematis, mulai dari brainstorming antar penulis, kemudian literatur review terhadap paper yang diterbitkan dalam 25 tahun terakhir, kemudian identifikasi hambatan penerapan DOE berdasarkan literatur review, kemudian penetapan hambatan DOE dengan database IC Web of Knowledge. Hasil yang diperoleh berdasarkan kajian telah diidentifikasi ada 3 kelompok hambatan DOE. Kelompok pertama berasal dari business barriers atau hambatan dari segi bisnis. Kemudian kelompok hambatan kedua berasal dari educational barriers atau hambatan dari segi pendidikan. Kemudian hambatan ketiga berasal dari technical barriers. Ini hambatan yang pertama ada business barriers. Hal itu bisa terjadi karena resistance to change atau resistensi terhadap perubahan. Resisten terhadap perubahan adalah risiko yang tidak dapat dihindari dalam perubahan bisnis baru. Hal itu berkaitan dengan cara kerja yang saat ini sudah bagus, lalu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki cara kerjanya. Sehingga adanya metodologi yang baru itu dianggap sebagai sesuatu yang asing, sehingga akan mendorong orang-orang untuk tidak menggunakannya. Kemudian hambatan yang kedua juga terjadi karena low commitment of managers atau rendahnya komitmen dari manajer. Hal ini dikarenakan metode statistik apapun akan gagal jika manajemen tidak menerima data dan fakta teknik DOE, karena statistik dianggap tidak berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu adanya manajerial yang bersifat lebih terbuka dan menerima adanya data-data maupun fakta berdasarkan hasil DOE, meskipun data atau fakta itu berbeda dengan data-data yang biasanya sudah digunakan. Hambatan dari segi bisnis berikutnya juga terjadi karena insufficient resource atau keterbatasan sumber daya. Eksperimen DOE memerlukan sumber daya yang banyak serta menggunakan peralatan produksi, sehingga DOE dinilai membutuhkan biaya yang mahal. Hambatan berikutnya juga terjadi karena absence of teamwork skills atau kurangnya kemampuan dalam tim kerjasama. Eksperimen DOE memerlukan kerjasama tim. Komunikasi dan hubungan interpersonal yang buruk dapat menghambat pelaksanaan DOE, sehingga diperlukan jembatan dalam kesenjangan pengetahuan dan pengalaman. Hal ini biasa terjadi ketika dalam teamwork itu ada yang sudah memiliki pengalaman lebih dan ada yang masih memiliki pengalaman rata-rata. Nah, di mana penerapan DOE bisa terhambat apabila kurangnya kerjasama antar anggota tim tersebut. Kemudian hambatan dari segi bisnis berikutnya juga terjadi karena negative image of statistik atau image yang buruk terhadap statistik. Sebagian besar insinyur memiliki citra statistik yang negatif.
statistik cenderung menimbulkan rasa takut dan penolakan terhadap penggunaannya. Karenanya dinilai kaku, terstruktur, dan rumit. Nah, adanya citra yang buruk terhadap statistik inilah yang mendorong ketika DOE ditawarkan pada saat akan diterapkan, insinyur itu akan langsung menolak. Untuk hambatan DOE berikutnya ada educational barriers atau hambatan dari segi pendidikan. Yang pertama karena publication don't reach engineers atau publikasi yang tidak mencapai engineers. Publikasi yang tersedia dalam literatur review artikel 25 tahun terakhir memiliki kegunaan yang terbatas dan fokus pada matematika, bukan ke eksperimen. Di mana dalam publikasi tersebut juga banyak paper yang berbahasa Inggris, sedangkan banyak insinyur yang berasal dari unit usaha kecil dan tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, akan mengakibatkan insinyur ini menjadi sulit untuk memahami apa maksud dari paper DOE yang berbahasa Inggris tersebut. Kemudian hambatan berikutnya juga terjadi karena poor statistic background atau background statistik yang buruk. Kurangnya keakraban yang dimiliki oleh praktisi atau insinyur dengan metode statistik DOE mengakibatkan metode DOE kurang diminati. Hal itu terbukti bahwa sebanyak 66% insinyur kurang memiliki pengetahuan tentang statistik. Kemudian hambatan berikutnya juga terjadi karena DOE is not taught to engineers at universities atau DOE tidak diajarkan di universitas. Hal ini terjadi karena DOE tidak diajarkan untuk insinyur di tingkat universitasnya, sehingga banyak yang lulus universitas namun kurang paham tentang statistik maupun DOE tersebut. Bahkan ketika DOE itu diajarkan dalam satu bentuk mata kuliah, satu mata kuliah ini masih dinilai kurang sebagai pegangan oleh insinyur. Hambatan dalam segi pendidikan juga terjadi karena DOE is badly taught atau DOE diajarkan dengan buruk. Hal ini berkaitan dengan cara di mana DOE diajarkan yang umumnya tidak memadai. Perencanaan tidak ditekankan, perkuliahan yang cenderung fokus pada pemilihan desain dan analisis, sehingga bekerja dengan contoh praktis pun juga kurang diajarkan dengan baik. Nah, adanya praktek pengajaran DOE yang buruk atau kurang memadai kepada mahasiswa, hal itu juga membuat persepsi mahasiswa kurang menarik terhadap metode DOE ini, sehingga setelah itu sudah lulus dan dia bekerja di dunia industri, dia pun juga kurang tertarik dengan metode DOE. Hambatan dari segi pendidikan juga terjadi karena poor statistical consultancy atau adanya konsultan statistikal yang buruk. Kebanyakan ahli statistik kurang terlibat dalam bidang sains untuk penerapan keilmuannya. Hal itu juga cenderung menonjolkan teknik eksperimen daripada manfaat penggunaannya, sehingga dari para konsultan ataupun para ahli ini juga kurang menguasai praktek DOE. Nah, ketika dari para ahli maupun pakar ini kurang menguasai teknik DOE, maka ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai insinyur atau dalam praktek praktek bidang praktisi lainnya pun juga akan jarang digunakan gitu. Kemudian untuk hambatan berikutnya dari segi technical barriers terjadi karena limited software aid atau kurangnya pelatihan dan alat untuk menerapkan DOE. Ketersediaan software tidak mampu memenuhi kebutuhan industri, sehingga pengguna cenderung fokus pada pemilihan desain dan analisis. Sebab berikutnya juga terjadi karena statistical jargon is used to explain DOE. Referensi DOE sebagian besar ditulis oleh ahli statistik, sehingga terminologi yang dipakai adalah statistik dan terasa asing bagi insinyur praktisi. Penyebab berikutnya adalah lack of methodologies to guide users through experimentation atau kurangnya langkah-langkah metodologis yang harus dilakukan oleh insinyur pada saat melakukan eksperimen. Ada dua tipe metodologi DOE, yaitu tipe klasik dan Taguchi. Campuran keterampilan statistik, perencanaan, teknik, komunikasi, dan kerjasama tim diperlukan agar DOE dapat terlaksana. Kemudian hambatan berikutnya adalah previous negative experience with DOE atau pengalaman buruk tentang DOE pada sebelumnya. Pengalaman negatif dengan DOE dapat membuat perusahaan enggan menggunakan DOE lagi, baik itu bisa terjadi karena kesalahan teknik seperti pemilihan desain maupun non-teknik. Hambatan berikutnya juga terjadi karena absence of theoretical development to solve real industrial problems. Yang besar pengembangan DOE secara matematis rumit dan kompleks akan masalah,
sehingga terdapat keterbatasan faktor dan jumlah eksperimen. Nah, hal ini memerlukan adanya teori pengembangan yang digunakan oleh praktisi dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kurangnya pengembangan dari teori DOE maupun aplikasinya maupun dari literatur review yang lainnya itu juga akan mendorong para industri untuk enggan menggunakan DOE. Kemudian penyebab berikutnya adalah DOE is not widely used because it is a complex tool. Artinya DOE ini jarang digunakan karena merupakan sebuah metodologi yang kompleks. Beberapa insinyur percaya bahwa DOE adalah teknik yang sulit karena kompleksitas alat yang terlibat. Pengembangan DOE menjadi sulit bagi insinyur yang tidak terbiasa, apalagi yang lemah dalam hal matematika. Analogi kesuksesan DOE diilustrasikan sebagai gambar berikut, di mana pada gambar ini terdapat 16 anak tangga yang mewakili masing-masing hambatan, mulai dari hambatan dari Bacillus barriers, kemudian educational barriers, hingga technical barriers. Nah, untuk DOE, agar ia bisa menjadi metode yang sukses, maka harus dilewati satu persatu atau step by step, sebagaimana melewati anak tangga ini. Sebagai kesimpulannya, dari review paper ini masih terdapat kesenjangan antara teori pengembangan DOE dan penerapannya di industri, di mana hambatan dari penerapan DOE ada 16 penghambatnya. Adanya identifikasi terhadap hambatan DOE membantu praktisi dan pakar DOE untuk belajar dari masa lalu serta menemukan cara untuk mendeteksi dan mencegah hambatan lain yang mungkin akan muncul. Melalui penulisan paper ini juga mendorong insinyur praktisi untuk menggunakan DOE dalam praktek ke depannya. Baik, jadi menurut pendapat saya dalam penulisan paper ini sudah cukup menjelaskan secara detail mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan DOE, baik itu hambatan dari segi bisnis, kemudian edukasional, dan juga dari teknikalnya. Adanya hambatan-hambatan dalam penerapan DOE ini, menurut saya seharusnya ini bisa menjadi titik balik bagi peneliti selanjutnya, di mana peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian yang menggunakan metode DOE, sehingga metode-metode DOE yang semula asing dan jarang dilakukan menjadi lebih familiar dan dikenal oleh insinyur-insinyur lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.